Kisah sahabat Nabi yang memimpikan neraka. Pada zaman Rasulullah SAW, jika para sahabat yang mulia bermimpi, biasanya mereka akan menceritakannya kepada baginda Rasulullah. Suatu malam, seorang sahabat Nabi yang masih remaja bernama Abdullah bin Umar pergi ke Masjid Nabawi. Dia membaca Al-Quran sampai kelelahan. Setelah membaca Al-Quran cukup lama, dia hendak tidur. Seperti biasa, sebelum tidur, dia menyucikan dirinya dengan cara berwudu. Baru kemudian merebahkan badan dan berdoa. Sambil pelan-pelan memejamkan mata, Abdullah bin Umar terus bertasbih, menyebut nama Allah, hingga akhirnya terlelap. Di dalam tidurnya yang nyenyak, dia bermimpi. Ia berjumpa dengan malaikat. Tanpa berkata apa-apa, dua malaikat itu memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Dalam mimpinya, neraka itu bagaikan sumur yang menyalakan api berkobar-kobar. Luar biasa panasnya. Di dalam neraka itu, dia melihat orang-orang yang telah dikenalnya. Mereka terpanggang dan menanggung siksa yang tiada tara perihnya. Menyaksikan neraka yang mengerikan dan menakutkan itu, Abdullah bin Umar seketika berdoa, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka." Setelah itu, Abdullah bertemu dengan malaikat lain. Malaikat lain itu berkata, "Kau belum terjaga dari api neraka." Pagi harinya Abdullah bin Umar menangis mengingat mimpinya. Lalu dia pergi ke rumah Hafsah bin Umar, istri Rasulullah. Ia menceritakan perihal mimpinya dengan hati yang cemas. Setelah itu, Hafsah menemui baginda Rasulullah dan menceritakan mimpi saudara kandungnya itu kepada baginda Rasulullah. Seketika itu beliau bersabda, "Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah bin Umar, kalau dia mau melakukan salat malam." Mendengar sabda Nabi tersebut, Hafsah bergembira. Dia langsung menemui adiknya, Abdullah bin Umar, dan berkata, "Nabi mengatakan bahwa kau adalah sebaik-baiknya laki-laki jika kau mau salat malam." Dalam mimpi itu, malaikat terakhir yang kau temui mengatakan bahwa kau belum terjaga dari api neraka. Itu karena kau tidak melakukan salat tahajud. Jika kau inginkan, kau terselamatkan dari api neraka. Dirikanlah salat tahajud setiap malam. Jangan kau sia-siakan waktu sepertiga malam, waktu di mana Allah memanggil-manggil hambanya. Apalagi jika dia juga mengingat sabda Nabi, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal sesungguhnya siksa yang ia terima adalah siksa yang paling ringan di dalam neraka. Dia berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah, agar termasuk hamba-hambanya yang terhindar dari siksa api neraka, dan memperoleh kemenangan surga. Akhirnya, dia bisa merasakan nikmatnya salat tahajud. Betapa agung dan keutamaan salat tahajud, tidak ada yang lebih indah dari salat-salat tahajud. Saat ia sujud dan menangis kepada Allah di malam hari.